adik-adik, selamat datang di Laboratory Smile Heboh. Hari ini Prof. Mary dan Profesor Yin mau mengajak adik-adik di rumah untuk melakukan eksperimen sains sederhana. Adik-adik boleh praktikan di rumah ya, tapi ingat harus dengan pengawasan orang tua. Nah, Profesor Yin, bahan-bahan yang kita perlukan apa aja nih, Prof? ada air, ada pewarna, ada pemutih pakaian, ada gelas, dan ada sendok. Wah, untuk langkah pertama kita taruh air ke dalam gelas ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri pewarna. Seperti ini ya, dan kita aduk supaya rata. Lalu apalagi Prof? Setelah rata, Mm-mm. kita tuangkan pemutih pakaiannya. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Wah, kita coba ya. Kira-kira apa ya ini ya yang terjadi? Kalian bisa lihat. Wah, airnya kembali jernih lagi ya. Warna merahnya sudah hilang. Wih, keren ya Yunin ya. Iya ya, keren banget nih Lausa. Nah, adik-adik, kalau kita ibaratkan nih ya, air ini dan dosa-dosa kita ini seperti pewarna ini. Jadi, ketika kita melakukan dosa, ya, kita berubah menjadi air yang tadi. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin pekat warna dari air ini. Tapi, karena kita punya Tuhan yang baik, juru selamat kita akhirnya ditebus dan disucikan. Nih, lihat adik-adik, airnya sudah tidak berwarna merah lagi kan? Jadi kita harus bersyukur ya Lausa. Betul, kita harus bersyukur karena punya Tuhan yang penuh kasih, yang mau menebus kita yang berdosa ini, Yin. Wah, sekarang kita mau apa lagi Lausa? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Teman-teman, kita lipat tangan dan tutup mata ya. Lausa Mary akan pimpin dalam doa. Nah, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan mengumpulkan kami di sini. Walaupun kami di rumah Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah juga ibadah kami ini dapat menyenangkan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari eksperimen tadi kita juga tahu kalau Tuhan mengasihi kita. Kita yang berdosa ini ya, dan kita ditebus oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi mendekati dosa-dosa kita ya. Karena iman kita diselamatkan. Maka dari itu kita harus bersemangat dalam memuji Tuhan. Yuk teman-teman, kita pujikan cuit-cuit pam-pam-pam.
asik lagu baru ya Lause. Iya, kita belajar sama-sama ya lagunya dengan tempo yang pelan terlebih dahulu. Tadi sudah tahu kan lagunya? Sekarang kita nyanyikan lagi sekali lagi dengan tempo lebih cepat ya adik-adik ya. Kita ada pengumuman apa nih untuk teman-teman di rumah? Teman-teman jangan lupa ya, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Yuk adik-adik join sal online Sinode GKT tanggal 28 sampai 29 Juni. Daftarnya ke guru kelas masing-masing ya. Hari ini pendaftaran terakhir loh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pagi sudah nyanyi nih, semangat banget, semangat. Wah, mau kemana Mi? Kok sudah siap pakai perlengkapan? Iya, mau ikut. Ikut kemana? Pakai topi dan kacamata, mau kemana? Puncak gunung.
lagi mau naik gunung. Iya, mau ikut Lause naik gunung. Oh, Lause mau cerita tentang Musa ya? Iya, Musa. Oh, ya, yang Bapak Musa pergi ke Gunung Sinai itu ya? Iya. Oh, oke. Aku ikut ya. Yuk, kalau begitu kita sama-sama dengar cerita Lause ya. Hore! Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami datang untuk mendengar cerita tentang Tuhan. Berkati kami semua, agar kami bisa mengerti firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa sedang dalam melakukan perjalanan jauh. Tuhan menuntun mereka sampai di padang gurun. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan mengirimkan mana setiap hari untuk mereka dan memberi mereka air untuk minum. Mereka sampai di kaki Gunung Sinai dan bangsa Israel berkemah di sana. Suatu saat, Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di puncak Gunung Sinai. Tuhan melarang orang lain untuk ikut atau mendekati gunung itu. Tiba-tiba turunlah awan gelap dan asap menutupi Gunung Sinai. Ada petir dan suara guntur yang sangat keras. Musa pun naik ke atas puncak Gunung Sinai seorang diri, seperti yang Tuhan perintahkan. Di atas Gunung Sinai itu, Tuhan memberi Musa 2 buah loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Tuhan sendiri yang menulis pada kedua batu itu. 10 perintah Allah itu adalah: jangan menyembah ilah lain, jangan membuat berhala, perlakukan nama Tuhan dengan hormat, istimewakan hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, setialah pada suami atau istrimu, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri kepada orang lain atau mengingini milik orang lain. Nah, Tuhan memberi 10 perintah ini supaya bangsa Israel mengerti dan tahu bagaimana cara mentaati Tuhan. Anak-anak, seperti Tuhan yang selalu memperhatikan kebutuhan umatnya, bangsa Israel, Papa dan Mama kita juga selalu memperhatikan kebutuhan kita. Seperti Tuhan yang selalu memelihara, menjaga,
dan menolong bangsa Israel, demikian pula Papa dan Mama kita. Papa dan Mama sangat menyayangi kita. Papa dan Mama selalu ingin yang terbaik untuk kita. Papa dan Mama memberitahukan apa yang boleh kita lakukan dan memberikan larangan apa yang tidak boleh. Itu semua adalah untuk kebaikan kita. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh papa atau mama? Pernahkah kalian mengingini barang milik teman, kepunyaan orang lain, seperti mainan misalnya, boneka atau mobil-mobilan? Anak-anak, seperti Tuhan yang ingin bangsa Israel taat kepada 10 perintahnya, Papa dan Mama juga ingin kita menjadi anak yang taat dan penurut. Taat kepada perintah Papa dan Mama. Tuhan juga ingin kita hormat kepada orang tua kita dan taat kepada mereka. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau menjadi anak yang taat dan penurut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, Lause ingin kalian menggambar kedua telapak tangan kalian di kertas. Dan di ke-10 jarinya, kalian tulis angka 1 sampai 10 ya. Baik anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati. Led his people out of Egypt, heading for the promised land. He had parted the Red Sea for them, and now they were in the desert. Soon the people began complaining. We should have stayed in Egypt. There we had meat and all the food we wanted, but we'll starve to death in this desert. But God still loved his people. He made sure they had plenty of food and water. He gave them a strange white food called manna. It came from the sky and was very good for them, but still the people whined and complained. Once, God even made water come out of a rock so they would have fresh water to drink. The people were happy to have water, and they stopped whining for a little while. One day, God called Moses up to the top of a mountain to have a talk. God gave Moses many rules to help his people know how to live. God wrote the rules on stone with his finger. We call these rules the 10 Commandments. I am the Lord your God. You must not have any other gods except me. Do not worship or serve any other gods or idols. Do not speak the name of the Lord your God thoughtlessly. Keep the Lord's day holy. Honor your father and your mother. Do not murder anyone.
Be true to your husband or wife. Do not steal. Do not tell lies. Do not wish for someone else's things.